Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'ah ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana 'ilmataka wansur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah salat Isya Masjid Jami' Maqata Simperik dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah, malam ini kita masih diberikan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang sudah diberikan Allah kepada kita semuanya kita bisa gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tergolong hamba-hamba Allah yang bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang selamat, bahagia, mulia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai Rabi' ya. Oke. Halaman 29 baris kedua dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Faslun ay hadha fasl. Warrabi'u yang nomor 4 ya, dari kita diperbolehkan melihat yang bukan mahram. Ya, seorang laki-laki melihat seorang perempuan ini dibolehkan ketika apa aja, kemarin sudah dijelaskan 3. Sekarang yang nomor 4 kelanjutannya. Warrabi'u an-nadru, melihat li ajlin nikah, karena untuk dinikahin. Ya. Jadi an-nadru melihatnya seorang lelaki li ajlin nikah, karena mau dinikahin. Itu boleh dilihat perempuannya. Yang boleh dilihat apa aja? Fayajuzu boleh fima ya. Fayajuzu ilal wajhi wal kafain. Fayajuzu boleh ilal wajhi, hanya wajah, wal kafaini, dan epek-epek, dua telapak tangan. Ya, 2 telapak tangan. Jadi kalau kita mau menikahin perempuan atau seorang wanita, itu yang boleh dilihat cuman wajah sama telapak tangan ini aja. Ya, kafah itu telapak tangan. Nih, telapak kan sini. Nah, selain itu nggak boleh dilihat. Nah, kalau zaman sekarang melihatnya sampai bertahun-tahun, ya kan? Pacarannya udah sampai bertahun-tahun. Nah, kalau sudah begitu, siapa yang bertanggung jawab? Apakah anaknya? Apakah orang tua? Kalau memang kita sudah tahu hukum kok diem saja, ya ikut tanggung jawab nanti. Terus hati-hati ya, karena anak kan amanah, anak iya amanah. Mungkin ketidaktahuan anak atau ya semua ada hubungannya. Ketika anak itu, apalagi anak kan belum menikah, walaupun dia ketika balik itu dosanya sudah ditanggung sendiri, tapi kita sebagai orang tua kok nggak peduli melihat anaknya dalam kemungkaran, dalam kemaksiatan, kok nggak peduli, berarti kita nanti bisa bertanggung jawab. Nanti kita dimintai pertanggungan jawaban karena ada kemungkaran, apalagi itu anak sendiri kok diem saja, nggak mau diingatkan. Memang ketika balik itu punya kewajiban tersendiri dan dosa ditanggung sendiri, itu ya.
Cuman ketika orang tuanya melihat anaknya dalam kemaksiatan, apalagi nggak sekali dua kali, bertahun-tahun pacarannya. Ini kan zaman sekarang sudah beda. Padahal di dalam Islam itu cuman bisa melihat wajah dan telapak ketika wanita itu mau dinikahi. Wajahnya dilihat sekali, ya udah cocok, udah telapak tangan yang boleh. Selain itu enggak. Ya, itu masih dihalalkan ketika mau dinikahi. Nah, namun sekarang kan lebih. Ya. Nah, mungkinkah salah satu ini yang menjadi keluarga itu banyak yang tidak berkah? Bisa terjadi karena di awalnya sudah banyak kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan, gitu ya. Nah, begitu juga nanti pengaruh kepada keturunan juga. Itu. Maka Imam Syafi'i, imam besar, ya dalam ilmu fikih kita yang kita anut dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita lihat ceritanya itu ya, sampai di dalam perut aja sudah hafal Quran. Karena orang tuanya subhanallah, barang subhat aja nggak kemakan, apalagi barang haram. Barang yang belum jelas ini haram, ini haram atau halal ini nggak kemakan, apalagi yang jelas-jelas haram. Begitu orang tuanya, ibundanya, ya nggak pernah maksiat tangannya, nggak pernah maksiat telinganya, nggak pernah matanya, nggak pernah lihat. Bahkan dibilang semua itu matanya buta, telinganya tuli, mulutnya bisu, nggak bisa ngomong. Ternyata mulutnya ini nggak pernah berbicara yang enggak. Ya, terus telinganya dibilangin tuli karena nggak pernah dengar hal yang maksiat. Matanya dibilang buta karena nggak pernah melihat hal yang maksiat. Nah, begitu ketemu dua orang insan yang benar-benar terjaga dari kesalahan, terlahirlah ulama besar Imam Syafi'i. Itu kedua orang tua Imam Syafi'i. Maka memang ya, ketika kita berat untuk apa ya, untuk melahirkan seorang putra atau putri yang benar-benar soleh dan solihah, itu benar-benar berat, usahanya juga berat. Ya, pokoknya berat. Kita banyak istighfar, kita banyak melakukan kesalahan, yang penting diimbangi dengan perbanyak istighfar. Ya, kita nggak bisa luput, dikit-dikit banyak kesalahan. Berat kita menurut ulama-ulama yang terdahulu itu, yang terhindar dari kemaksiatan. Kita rata-rata kebanyak maksiat, bahkan tiap hari itu nggak terhitung maksiat yang kita lakukan. Maka untuk mengantisipasi itu perbanyak istighfar. Istighfar tiap pagi, istighfar berapa kali? Istighfar 100 kali paling nggak ada 5 menit. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya, itu. Maka orang yang banyak istighfar pasti banyak rahmat turun. Makanya istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kemudian yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Itu di ayat kalau nggak salah 10, 11, 12 di surah An-Nuh, di surah Nuh ya. Itu dikatakan kalau hamba Allah itu perbanyak istighfar, maka akan turun rahmat dari Allah, turun rahmat dari langit berupa harta benda, keturunan, rahmat, semua itu disebabkan karena perbanyak istighfar. Ketika manusia itu berbanyak istighfar, maka doa itu nggak terhalang, bersih hatinya, siap untuk menerima rahmat, siap untuk menerima nikmat-nikmat yang lain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmat kita ditunda, rezeki kita ditunda karena penyebab ada dosa yang belum terselesaikan. Itu salah satunya. Ya, mungkin. Maka ya, kita memang nggak munafik, maksudnya nggak mungkin terlepas dari dosa itu pasti. Ya, cuman imbanginlah dengan dosa. Imbangi dengan istighfar. Itu kan? Nah, itu yang keempat ya. Jadi ketika kita diperbolehkan melihat yang bukan mahram, boleh melihat bukan mahram dengan tujuan untuk menikahi wanita itu hanya boleh melihat wajah dan telapak tangan saja. Pada kenyataannya lebih dari itu ya. Wal khamisun nadharu lil
mudawati. Yang kelima yaitu an-nadru, melihatnya seorang lelaki ya, lil mudawamati ya, untuk hal pengobatan ya. Jadi kalau kita melihat aurat yang bukan mahram itu boleh hanya khusus untuk pengobatan ya. Apa yang boleh dilihat? Fayajuzu, boleh ilal mawadi, kepada tempat-tempat alladhi yahtaju, yang dibutuhkan ilaiha kepada lil mudawatah, yaitu pengobatan. Hanya tempat-tempat titik mana yang harus diobati, itulah yang boleh dilihat ketika dalam pengobatan. Dokter boleh melihat aurahnya ya, ada khusus yang mana titik yang harus diobati, itu darurat, nggak apa-apa. Dia tahu ya, memang untuk menjaga kehati-hatian ya, itulah selalu kita berusaha. Kalau sudah dua insan berdua, laki dan perempuan, yang ketiganya kan setan begitu, maka ketika masuk kita ini laki mau periksa ke dokter perempuan ya, ada temennya lah yang laki satu, biar nggak terhindar, biar yang jadi setan itu bukan maksudnya begitu ya, pokoknya bertiga, jangan sampai berdua. Dua insan ketika khalwah berduaan, laki perempuan, oh itu paling berat ujiannya. Walaupun kita bisa menahan, sedikitnya kita udah melirik tentang kemaksiatan, udah berbau-bau kemaksiatan, udah mendekati perzinaan. Kalau udah berdua itu loh, yang bukan mahram, walaupun itu tujuannya pengobatan, sudah pasti. Karena apa? Ya itu setan. Setan ini lebih pinter gitu loh, lebih tahu kelemahan-kelemahan kita, itu tahu ya. Apalagi dokter masih muda, nggak sakit periksa aja ya, sakit dikit, gatal-gatal dikit periksa ya. Kalau ini kalau berdua udah berat. Nah, ini di dalam fikih diperbolehkan asal tujuannya pengobatan dan titik-titiknya yang mau diobati itu mana, tempatnya mana, itu aja yang boleh dilihat. Selain itu terhitung maksiat. Dah, itu nomor 5. Kemudian wasadis, yang keenam, an-nadru lisyahadati awil muamalah, melihat untuk kesaksian atau muamalah ya, untuk mengerjakan sesuatu, untuk melakukan sesuatu, atau muamalah, interaksi, untuk apa ya, transaksi gitu loh. Atau lisyahadah, umpamanya bener gak ini yang mencuri, bener gak ini copetnya. Nah kalau pakai cadar gimana mau melihat ya kan, dia tutup muka. Kalau dia nggak melihat, umpamanya ya tadi kamu tahu pencurinya siapa, umpamanya di CCTV dia lihat jelas wajah wanita itu, siapa yang bisa lihat? Nah nanti saksinya itulah yang bisa melihat langsung wajahnya, nggak apa-apa, itu ada tujuannya. Oh ini wajahnya persis, yang paling persis di CCTV ini, atau tadi pas kejadian saya ada di depan mata, saya ada di depannya dan saya melihat inilah yang pencurinya, inilah yang melakukannya. Itu sebuah kesaksian, itu boleh dilihat wanitanya ya, yang bukan mahram boleh. Atau muamalah, sebuah transaksi ya. Nah kalau kita nggak tahu ini punya siapa, nggak tahu cirinya, orangnya kan nggak mungkin, pasti harus tahu lah ya, ini yang punya ya, agar tahu ciri-ciri yang punya, orang ini. Kalau nggak melihat kan nggak tahu. Itu tujuannya ya. Fayajuzu nadru, maka boleh melihat ilal wajhi khos, melihat wajahnya saja, yaitu khusus melihat wajahnya saja. Oh ini pencurinya, oh ini yang melakukan. Nah itu khusus, hanya melihat wajahnya saja ketika jadi penyaksian dan muamalah, untuk lisyahada awil muamalah. Jadi itu nggak boleh lebih dari itu, hanya wajahnya saja boleh ya, lebih dari itu terhukum haram, dosa. Kemudian wasabi'u, yang ketujuh, an-nadru ilal amah ya. Wasabi'u an-nadru,
Yang ketujuh ada an-nadru, melihat seorang lelaki ilal ammah kepada budak perempuan, ya inda btiya'iha, ketika mau membelinya. Budak perempuan mau dibeli ini dilihat dulu, boleh. Ya, fayajuzu, maka boleh ilal mawadi, kepada tempat-tempat alladhi yahtaju ila takliha, ya, melihat tempat-tempat yang dibutuh-butuhkan saja. Tempat intinya udahlah, wajahnya dah cukup, ya udah, berarti dah kita beli budak itu. Sekarang udah nggak ada budak, ya udah, berarti susah kalau memang sekarang kan udah nggak ada budak. Dulu kan masih ada budak. Pokoknya ilal mawadi' alladhi yahtaju ila takliya, kepada tempat-tempat yang dibutuhkan saja untuk dilihat, itu boleh ketika mau membeli budak perempuan. Selanjutnya faslun, ai hada fasl. Wala yasihu aqdun nikah, ya, tidak sah. Wala yasihu, hukumnya tidak sah apa aqdun nikah, akad nikah, illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Seorang perempuan tanpa wali nggak sah. Jadi perempuan itu kan ada dua, ada yang masih perawan, ada yang sudah janda. Ada yang orang salah paham, salah mengerti bahwa kalau sudah janda nggak butuh wali. Jangan, bukan. Janda itu nggak butuh izin. Janda itu nggak boleh dipaksain nikah sama orang tuanya kalau udah janda. Kalau masih perawan, orang tuanya maksain nikah nggak apa-apa. Udah kamu nikah, harus nikah sama ini, nggak apa-apa dipaksain. Tapi kalau udah janda, nah dia punya ketentuan, ya, punya keputusan sendiri, punya keputusan, nggak boleh ditentukan orang lain, walaupun itu orang tuanya sendiri. Itu bedanya. Tapi kalau wali, tetap ada wali, gitu kan. Jadi semua di dunia ini ada pemiliknya, ada miliknya, ada yang diamanin siapa, yang ditanggung jawab itu siapa. Ketika kita mau membeli, akad mau membeli wanita, kayak ya nikah itu kayak seakan-akan membeli gitu loh. Jadi ada yang punya, wali itulah yang punya, begitu. Banyak orang yang mungkin salah paham, janda udah nggak usah wali. Enggak, maksudnya janda itu nggak usah izin. Mau nikah itu pun nggak boleh dipaksain sama orang tuanya. Kamu nggak nikahin sama ini, nggak boleh. Dia punya kepilihan sendiri, punya ketentuan. Mau nikah apa nggak terserah. Itu kalau sudah janda. Ya. Nah, kemudian itu nikah harus dengan wali, ya. Wasyahidani, dan dua saksi adlin yang adil. Dua saksi yang adil. Jadi wali dan dua saksi yang adil. Definisi adil ya wis, dia itu adil, ya, maksudnya bisa membedakan mana ini yang buruk, mana ini yang jelek gitu loh. Yang penting adil, dia itu ada adil. Wayaf takiru wali wasyahada, dibutuhkan siapa al wali wasyahada wasyahidani, dan dua syahadat, ila sittati syara'id, ya, dibutuhkan 6 syarat. Yang pertama, seorang wali dan saksi itu harus Islam. Pertama, kalau nggak Islam nggak boleh. Kakaknya sendiri tapi non Muslim, ya, gitu. Nah, gimana begini? Anaknya nikah perempuan Muslim, bapaknya sudah non Muslim. Kasus umpamanya seperti itu. Dia anak sama bapak awalnya non Muslim. Anaknya mualaf, ya, anaknya mualaf, maka nggak sah bapaknya jadi wali. Mungkin adiknya atau kakeknya muslim, cari yang Muslim, ya. Seandainya orang tuanya sendiri itu nggak Muslim, belum mualaf, tapi anak perempuannya udah mualaf, mau nikah, ini butuh wali siapa? Maka cari kakeknya Muslim nggak. Kemudian cari adiknya, kakaknya yang laki-laki Muslim nggak, itu ya. Kemudian pamannya, anak pamannya laki-laki Muslim nggak,
Gitu. Kalau udah gak ditemuin yang muslim, hakim yang ditunjuk pemerintah. Ya segini orang Depak lah, orang-orang KUA gitu. Itu pasti, karena urusan agama ya Islam, itu pasti ada yang Islam, pasti muslim. Itu kalau nggak ditemukan semuanya, ya. Kemudian wal bulug, balik, harus balik, nggak boleh anak kecil jadi saksi, ya. Bapaknya udah nggak ada, udah meninggal, kakeknya udah meninggal, adiknya masih kecil-kecil, masih belum balik, belum, berarti pamannya juga nggak ada, umpamanya gitu. Berarti anak paman juga nggak ada, ya, mungkin bisa lari ke wali. Kemudian wal akal, punya akal, ya akalnya normal lah. Kalau akalnya nggak normal ya nggak bisa jadiin saksi. Wal khurriyah, bukan budak, ya. Wal khurriyah bukan budak, harus merdeka. Jadi wal khurriyah bukan budak ya, harus ini, harus merdeka. Wad dukurah, dan laki-laki, ya, laki-laki. Perempuan nggak boleh jadi saksi, harus laki-laki. Wal adalah, dan adil. Illa, terkecuali annahu la yaftakiru nikahud dhimmiyah, ya, ilal islamil wali wala nikahul amma ila adalis sayyid. Illa annahu, terkecuali pernikahan, ya, seorang amat dhimmi. Jadi illa annahu la yaftakhiru, tidak dibutuhkan ini nikahud dhimmiyah, ya, nikahnya seorang dhimmi ilal islamil wali, Islamnya wali. Kalau yang menikah itu kafir dhimmi, ya, kafir dhimmi, nikahnya itu orang-orang dhimmi atau amat dhimmi, budak kafir umpamanya, ya. Nah itu maka nggak wajib seorang wali itu Islam. Ya itu kalau memang bukan muslim kan ya udah otomatis caranya sudah beda, nggak seperti Islam. Ya. Jadi la yaftakhiru nikahu dhimmiyah, jadi amat dhimmi, budak kafir yang dhimmi. Jadi kafir ada kafir harbi, ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu ya udah menyatu, udah damai sama kita, udah bertetanggaan, bersaudara, itu dhimmi. Ya namanya kafir dhimmi. Maka itu tidak butuh untuk seorang saksi Islam, seorang wali Islam. Kemudian wala nikahul amma, dan nikahnya ammah ila adalis sayyid, tidak butuh adil, ya, bagi nikahnya seorang budak. Seorang budak nikah nggak butuh seorang amat, seorang wali yang adil. Nggak adil juga nggak apa-apa. Itu ya. Kemudian wa aulal wuladi, nama-nama para wali yang bisa dijadikan wali ini, ya, ini coba di garis. Jadi nama-nama yang bisa dijadikan wali, yang pertama adalah bapak, sumal jad, kakek. Abul abi itu bapaknya kakek kan, abul abi. Sumal akhu, saudara laki-laki. Kalau sumal ukhti baru saudara perempuan, ini sumal akhu, saudara laki-lakinya. Li abi wal ummi, sebapak dan seibu. Lil abi wal ummi, sebapak dan seibu, ya. Sumal akhi li abin, kemudian saudara laki-laki sebapak.
Kalau saudara laki-laki seibu doang nggak bisa. Kalau sebapak doang bisa. Summa benul akhi, kemudian anaknya saudara. Anaknya saudara itu berarti ponakan ya? Hah? Ya, lil abi, saudara dari abi, maksudnya anaknya saudara laki-laki dari ayah. Wal ummi, seayah seibu. Ya, anaknya paman, anaknya pakde gitu ya. Ya, jadi saudara yaitu anak saudara, anak saudara. Anaknya paman, anaknya ya ponakan lah, istilah ponakan yang sebapak seibu. Summa benul akhi, kemudian anaknya saudara lil ab, seayah doang, bukan seibu. Seayah aja nggak apa-apa, cukup. Summal ammu, kemudian paman. Sumabnuhu, dan anaknya paman. Ala hadza tartib, semua itu harus diurutkan. Jangan ada ayah ambil kakek, nggak boleh. Ya, ada ayah ambil anak, ambil saudaranya laki-laki, nggak boleh. Kalau udah ada ayah ya ayah, harus diurut. Mana kalau nggak ada urutannya itu harus urut ya. Faida udimatil asobat, ketika tidak ditemukan di atas itu, fal waulal mu'tik, maka walinya adalah wali hakim. Ya, summa asobatuhu summal hakim, ya, itu adalah sisanya adalah seorang hakim. Kalau seorang hakim pasti ada. Hakim itu pasti ada, karena ketika hakim meninggal diganti hakim yang baru. Ya. Ketika hakimnya meninggal diganti hakim yang baru. Kemudian wala yajuzu ayyusraha bi khidbati mu'taddin, tidak diperkenankan ayyusraha, melangsungkan bi khidbah atau mengkhidbah atau merahasiakan, menjelaskan khidbah. Soreh itu jelas ya. Ayyusarriha, menjelaskan bi khidbatin, kelawan khidbah, mu'taddin, dalam kondisi iddah. Jadi ketika kita melamar perempuan ini masa iddah, baru ditinggal suaminya gitu, meninggal. Nah, itu nggak boleh dinikahi dulu kalau sebelum habis iddahnya. Wa yajuzu ayyu'arridha, ya, wa yajuzu ayyu'arridha, dan diperbolehkan menawarkan lamarannya. Jadi ayyu'arridulaha, menawarkan lamarannya, ya, aywa yankihaha ba'dal ba'dang qidha'i iddatiha, membolehkan menawarkan lamarannya kepada perempuan atau kepada seorang janda ba'dang qidha'i iddatiha, setelah habisnya masa iddah, itu baru diperbolehkan. Ya. Kemudian wan nisa ala durbaini, perempuan itu dibagi dua, sayyibati wa abkara, gadis dan janda. Jadi sayyibat itu gadis, abkar itu janda. Fal bikru, ya, fal bikru, maka seorang gadis, ya, fal bikru, maka seorang gadis, ya juzu lil abbi wal jaddi ijbaruha 'alan nikah. Jadi seorang gadis, ya, itu diperbolehkan bagi seorang ayah dan kakeknya memaksa nikah kepadanya. Jadi fal bikru itu seorang gadis, ya, ya juzu boleh bagi siapa? Lil abi, bapaknya, wal jaddi, kakeknya. Apa? Ijbaruha, memaksa ing gadis tadi alan nikah, untuk menikah. Gadis udah waktunya menikah, dipaksa untuk menikah dengan ini, itu diperbolehkan hukumnya. Wasaibu, atau janda, wasaibu itu janda, la yajuzu, maka tidak boleh, ya, tazawwijuha, memaksa nikah, illa ba'da bulughiha wa idniha, kecuali sesudah dia selesai masa iddah atau selesai semuanya, wa idniha, dan dia mendapat izin dari janda tadi. Ya, kamu saya nikahkan ya, ya udah nggak apa-apa. Nah itu boleh. Tapi kalau dia menolak nggak apa-apa.
ya berhak untuk menolak ketika janda. Itulah perbedaan gadis dan janda. Kalau udah janda nggak boleh dipaksa untuk menikah lagi, nggak boleh. Dia harus mempunyai hak untuk menikah lagi apa enggak, dia punya ketentuan. Tapi kalau masih gadis, boleh sebagai orang tua atau kakek untuk memaksa anaknya untuk menikah, ya. Oke, faslun wallahu alam bisawab. Sampai sini ada pertanyaan, silakan. Iya, Pak Rahmat. Siapa? Assalamualaikum. Masalah yang rumah sakit dokter. Iya. Nah, sekarang bagaimana kalau dokter kandungan itu kalau kemudian ibunya, dan saya pernah menyaksikan anak saya lahir yang kedua itu dokter kandungan rata-rata Laki-laki. itu yang ketiga yang terakhir ini kembar itu sama juga Laki-laki. semua Ya. dokternya. Ya. Kadang perempuan cuma itu suster itu perempuan. Nah ini gimana hubungan sebagai itu kan semua kan kelihatan semua, ya kan? Nah ini gimana hubungan secara Islam? Kemudian gimana yang udah terjadi? Kan? Kemudian yang kedua, ada seorang masuk ke Islam perempuan, kemudian keluarganya ibu orang tuanya belum masuk Islam, tapi dia mengajukan ternyata sudah meninggal. Ya. Nah kemudian didoakan itu apakah nyampe? Sedangkan kita Belum malap orang tuanya. orang tuanya Ya. sudah meninggal kan? Ya. Kan masih orang Muslim. Nah sekarang dia mau berbakti sama orang tua. Baik. Gimana ini? Ya. Saya ini ada. Ya, sip. Nah sekian. Ya, oke. Assalamualaikum. Baik, Pak Rahmat. Ya, pertama jadi ketika kita periksa ke dokter kandungan, yang mana dokter kandungannya itu laki-laki, mana tadi sudah dijelaskan. Tapi kalau memang kebutuhannya untuk periksa, untuk kepentingan kesehatan, keselamatan, kebaikan, ya. Kalau memang udah nggak ada lagi, ya kita pilih dulu. Kalau kita memang mau menghindari itu, pilih cari dokter yang perempuan, ya. Tapi kalau nggak ada lagi terus gimana? Kalau nggak diperiksa nanti kira-kira berbahaya apa enggak? Gitu, malah madorotnya lebih besar. Ya, maka boleh tempat-tempat yang harus diperiksa itu ya nggak apa-apa, pokoknya ketentuannya ya tempat-tempat yang harus diperiksa, walaupun itu tempat yang menurut kita itu nggak boleh dilihat, gitu. Emang harus meriksa itu, gitu. Ya gimana lagi, itu memang udah ini, ya. Maka kalau kita memang khawatir, ya udah cari dokter kandungan yang perempuan, sama-sama perempuan, gitu. Lah kalau nggak ada lagi, nanti kalau nggak diperiksa malah lebih bahaya, nggak tahu kondisinya gimana, ya malah ini kita terlalu, ya itu kan seorang janin yang ada di kandungan itu kan perlu dilihat kondisinya seperti apa, begitu lah. Yang tahu kan dokter kandungan, gitu lah. Kalau nggak diperiksain nanti berbahaya bagi janin, sama kita dalam pembunuhan dan membiarkan anak, ya takut dalam ketidakjelasan, gitu loh, ya janin yang ada di kandungan itu kan. Intinya kalau memang kita takut itu akan berbuat dosa, ya udah kita carikan dokter kandungan yang perempuan. Kalau enggak, ya udah kita pakai hukum tadi. Kalau memang tujuannya untuk periksa, ya nggak apa-apa, lihat auratnya perempuan nggak apa-apa. Kalau memang itu tujuannya untuk periksa, untuk kebaikan, untuk kesehatan, untuk keselamatan, begitu. Asal di titik-titik yang harus dilihat aja, nggak semuanya begitu, enggak. Itu memang agak berat, ya memang agak berat, apalagi seorang suaminya begitu. Itu antara apa ya, antara ya kita jelaskan antara kecemburuan dengan antara ini hukum, itu harus dibedakan. Memang berat. Kalau memang saya nggak mau, takut ini benar-benar haram, ini nggak boleh, ini saya harus cari dokter kandungan yang perempuan. Cari nggak apa-apa ketemunya. Kalau memang kita ragu, itulah ya. Itu kan tergantung kita masing-masing. Udahlah, bismillah. Nggak ada lagi, susah nari dokter kandungan perempuan. Ya akhirnya laki-laki, bismillah lah. Sebanyak istighfar, insya Allah demi keselamatan anak. Anak ini juga amanah kok.
ya kita pasrahkan kepada Allah, insya Allah itu demi kebaikan anak, demi keselamatan janin yang ada di kandungan, demi kebaikan itu. Nah kemudian yang kedua, ketika ada anak mu'alaf ya, kemudian orang tuanya masih non muslim, meninggal gitu Pak Rahmat ya, orang tuanya meninggal. Nah gimana kita cara mendoakan orang tuanya yang masih non muslim ya? Ketika kita berdoa bagi orang tuanya yang meninggal dalam keadaan non muslim, itu memang tidak diperbolehkan ya. Karena apa? Doa itu akan sia-sia karena udah ada keputusan, ketika meninggal udah nggak bisa berubah itu, karena dia kondisi udah non muslim ya, takdir qadarullah meninggal dalam keadaan non muslim ya. Itu ada jadi ada sebuah keterangan. Jadi ketika mendoakan non muslim yang masih hidup itu diperbolehkan. Orang tua siapa pokoknya yang masih hidup kita doakan non muslim boleh ya, asal niatnya mendoakan nggak apa-apa ya. Maka ada yang bilang ketika assalamualaikum kepada non muslim, ketika kita niatnya berdoa ya monggo nggak apa-apa itu. Siapa tahu dengan assalamualaikum dia tertarik sehingga mu'alaf ya, asal niatnya itu kita berdoa untuk kebaikan untuk dia agar dapat hidayah gitu. Tapi kalau sudah meninggal ya udah dianggap doa itu akan menjadi sia-sia karena udah jadi keputusan ya, menjadi keputusan. Nggak mungkin itu akan jadi muslim karena udah meninggal ya. Nah ketika orang yang mati dalam fikih ini, dalam syariat ini berbicara syariat bukan bicara hakikat. Kalau hakikat wallahu alam hanya Allah yang tahu. Karena baiknya anak ini berbakti baik ya, karena apapun itu atas jasa orang tua, sehingga orang tua ini ya dia mengandungnya, orang tua udah merawat sampai gede, jasanya udah nggak terhitung. Ternyata kemudian waktu dia dewasa dia mu'alaf ya, mu'alaf jadi anak yang soleh, bener-bener soleh ya. Dia doa terus agar anak ada orang tuanya ini bisa mengikutin apa ya imannya gitu loh, sesama muslim bisa mu'alaf gitu. Ternyata sampai akhir hayatnya nggak mu'alaf, meninggal. Nah kalau kita berbicara hakikat ya udah, kalau memang Allah bisa mengampuni, bisa merubah itu hak Allah. Tapi kalau berbicara syariat, berbicara fikih ya, berbicara syariat nih ya nggak bisa, karena dia meninggal dalam kondisi non muslim, apapun kebaikan itu sia-sia. Kalau udah non muslim, apapun kebaikan itu ya udah sia-sia ya. Maka sholat pun syaratnya harus Islam, zakat pun syaratnya, kebaikan syaratnya harus Islam ya gitu. Nah gimana sama gimana kalau ada non muslim itu sedekahnya banyak, dermawan banget, gimana itu kebaikannya? Apa gak dapat pahalasan di hadapan Allah begitu? Nah itu kalau berbicara hakikat wallahu alam ya, hanya Allah lah yang tahu masalah kebaikan itu. Tapi kalau berbicara fikih nggak boleh sedikit pun nggak nerima karena dia belum muslim. Syarat menerima kebaikan dari Allah itu harusnya muslim. Maka sifat Rahman ya, sifat Rahman dan Rahim. Nah Rahim ini adalah kebaikan nanti yang hanya diberikan di akhirat saja bagi orang muslim. Non muslim nggak dapat. Itu hanya diberikan, makanya Rahim itu ya, Rahman Allah, Maha Welas Allah itu hanya diberikan kepada seorang muslim saja di akhirat nanti. Nah kalau Rahman, siapapun dapat rahmannya Allah. Tukang mabuk dapat, non muslim dapat, pencuri dapat, semua dapat, itu rahman Allah. Tapi kalau Rahim khusus bagi muslim nanti di akhirat ya. Maka itulah kalau kita berbicara dapat enggak bakti orang, gimana cara bakti kedua orang anak ya, anak kita gimana baktinya? Ya udah kalau memang kita bakti, kita mau ya, masa nggak berdoa kita sebagai anak ya, masa kita nggak berdoa begitu? Ya udah kita berdoain aja, mudah-mudahan diampuni, tapi wallahu alam diterima apa enggak itu nggak apa-apa sebagai anak. Tapi kalau ada orang lain udah nggak bisa. Kalau orang lain, kalau anak, khusus anak nih ya, karena ya jasanya orang tua, baktinya orang tua kita, masa kita nggak pernah mendoakan kebaikan buat orang tua kita walaupun orang tua kita masih non muslim meninggalnya gitu, kita doakan sebagai anak ya. Tapi kalau orang lain udah itu akan menjadi hal yang sia-sia.
Baik, itu ada lagi Pak tadi ya. Apa namanya tadi kan untuk yang menjadi wali itu kan harus berurutan. Ya. Saudara laki-laki Ya. yang boleh jadi wali. Ya. Yang dimaksud kedudukan itu halangannya seperti apa, Pak? Apakah meninggal atau misalnya orang tua kita sakit, terus perempuannya mau nikah, itu sudah dianggap halangan, Pak? Iya, oke. Baik. Berhalih pokoknya udzur secara syar'i dia gak bisa datang atau nggak bisa dia sakit, ya itu kan berhalangan. Berarti urutan berikutnya, begitu. Ya, pokoknya dia udah nggak bisa datang lah, udah nggak bisa menghadiri, nggak bisa duduk di kursi ini. Ya masa kita menikah di kursi di kamar yang dalam kondisi sakit atau dia dalam keadaan apalagi dalam keadaan koma. Ya, pokoknya dia nggak bisa lah, nggak bisa untuk dijadikan saksi untuk hadir di tempat duduk waktu akad itu. Ya udah, itu udah menjadi syarat tartibnya udah gugur. Untuk itu berikutnya setelah ayah siapa? Ada kakek enggak yang masih sehat? Kalau enggak ada kakek ya udah, berarti saudara laki-laki. Itu. Jadi urutannya seperti itu. Kalau umpamanya orang tuanya sakit dipaksain. Orang tuanya sakit, pokoknya ngomong aja udah stroke, ngomong aja udah nggak kuat gitu. Nah, gimana itu caranya? Ya. Nah, berarti itu kan sudah nggak bisa jadi seorang wali. Harus yang sudah maksudnya urutan berikutnya yang mewakilinya. Maksudnya yang nggak boleh itu orang tuanya masih sehat bisa datang, nggak ada udzur apa-apa digantiin anaknya. Nah, itu yang nggak boleh. Itu yang nggak boleh. Ketika orang tuanya masih sehat bisa hadir, ya bisa hadir. Atau begini, kena kasus begini. Orang tuanya itu ada sehat bisa hadir, tapi karena nggak merestui anaknya nggak mau jadi wali. Nah itu gimana? Kasus seperti itu gimana? Anaknya tetap mau nikah, begitu. Tapi orang tuanya nggak mau jadi wali. Ini yang repot itu, ya. Nah terus gimana? Yang jadi wali siapa? Ya, kayaknya ini sih jarang terjadi. Ketika mau menikah pasti ada restu dulu, walaupun dia setengah-setengah ridho. Orang tuanya setengah-setengah ridho tapi tetap jadi wali. Kayaknya belum saya temuin ya orang tuanya nggak mau jadi wali, sama sekali nggak mau. Karena itu terlalu nekat banget anak itu ketika menikah, orang tuanya belum setuju banget, bahkan nggak mau jadi wali. Nah ini repot nanti. Ya ketika sudah mau menikah, melangsungkan akad nikah, ada kan persiapan sudah maksimal ya, sudah 100% udah pasti udah dapat izin orang tua dan orang tua menuju jadi walinya. Seandainya terjadi seperti itu ya wallahu alam. Ya mau nggak mau ya kakeknya. Ya berarti kan secara langsung dia nggak mau menghadiri, nggak mau jadi walinya orang tua sendiri karena dia nggak meridhoi menikah dengan lelaki pilihannya itu, gitu ya. Mungkin kalau terjadi seperti itu, gitu loh ya. Baik, satu lagi. Gimana? Sebenarnya pertanyaan tadi sudah terjawab. Udah terjawab ya. Cuman saya mau menekankan saja bahwa sebenarnya prioritas tadi seperti itu untuk wali itu ya paling atas diprioritaskan. tidak ada kakek juga. Iya kakek, urutnya ya anak, saudara laki-laki. Kemudian bagian mualaf itu. Nah ini tetap di jalur bapak. Tetap di jalur bapak. Kalau bapaknya non muslim, berarti kakeknya, cari kakeknya non muslim, ya cari saudaranya. Dari bapak tetap. Iya dari bapak, nggak boleh dari ibu, dari bapak. Kalau dari bapak seibu, gitu, sebapak seibu. Kalau nggak seibu doang, nggak boleh, harus sebapak doang nggak apa-apa. Saudaranya itu, ya dari bapak pokoknya saudara dari bapak semua, ya gitu. Karena nasab dari bapak lebih kuat, gitu kata. Dah, ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau melamar yang boleh dilihat Wajah
wajahnya sama telapak tangannya. Iya, kalau ini. Terus kalau wajah itu kan kita lihat bisa kita nilai ya Pak. Nah, Ini telapak tangan mau dinilai apanya itu Pak? enggak. Telapak tangannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagus, baik, baik. Bagus pertanyaan ini. Kenapa? Kenapa fikih itu memperbolehkan telapak tangan? Gitu ya. Telapak tangan bisa dilihat itu biasanya kalau telapak tangannya ini baik, halus, ya dalamannya insya Allah ikut baik. Berarti dilihat telapak tangannya, oh ini bukan pekerja kasar gitu loh. Memang nggak mungkin fikih syariat fikih itu hanya memperbolehkan telapak tangan dan wajah. Kenapa kok telapak tangan? Cukup telapak tangannya saja. Ya karena dalam syarahnya Fathul Qorib dilihat orang itu dilihat tangannya itu insya Allah keseluruhannya itu baik dalamannya. Kalau tangannya udah bagus itu, oh tangannya itu nggak gede-gede, nggak jempol semuanya umpamanya begitu. Atau kasar tangannya, oh berarti ini pekerjanya kasar, sehingga gimana ya menjadi pertimbangan. Nggak jadi tangannya jelek, ya kan bisa menjadi pertimbangan. Itu kalau dalam syarahnya seperti itu. Dalam keterangan syarahnya itu, insya Allah dengan tangannya itu sudah mewakili dalamannya gitu loh, insya Allah gitu. Ya nggak boleh lebih dari itu. Itulah memang aturan syariat, nggak boleh dibantah. Nggak puas kalau tangannya doang, harus dalam-dalamannya. Itu repot. Kalau sudah maksa seperti itu. Wajah aja sebenarnya udah cukup. Ya kalau wajah udah kan pandangan pertama ya nggak mungkin dari tangannya, pasti wajahnya kan. Ya, nah lebihnya dikasih bonus tangan. Sebenarnya wajah aja udah cukup, dikasih bonus tangan itu. Ya kalau udah tangannya rapi, bagus, oh berarti ini orang yang biasa rapi sesuai gitu. Itu aja. Baik, cukup. Kita tutup Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمد يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وشفاء برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم ارزقنا الاستقامة حسن الخاتمة اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند أجلنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.